Selamat datang di program visual keselamatan dan kesehatan kerja kelistrikan di tempat kerja. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja kelistrikan serta tindakan pencegahan supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Setelah melihat tayangan ini, diharapkan Anda akan mampu memahami dan melakukan penerapan mengenai K3 kelistrikan berikut ini. Selamat menyaksikan dan salam K3. K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dari K3 itu adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja, khususnya keselamatan dan kesehatan kerja kelistrikan. Seperti yang kita ketahui, listrik itu sangat berbahaya, namun juga sangat berguna. Semua menggunakan alat-alat yang menggunakan energi listrik setiap harinya, seperti pada alat untuk mengeringkan rambut, mencuci pakaian, alat untuk menyiapkan makanan di dapur, dan mengerjakan pekerjaan baik di rumah maupun di tempat kerja. Untuk menghindari bahaya dan mengambil tindakan pencegahan keselamatan, kita perlu memahami listrik lebih baik. Dan kita perlu listrik yang terdiri dari berbagai komponen. Ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, kemungkinan besar Anda dikelilingi oleh mesin-mesin yang menggunakan listrik. Kekuatan mesin tersebut adalah listrik, dan jika listrik tidak ditangani dengan hati-hati, Anda akan berisiko terluka dan bahkan bisa menyebabkan meninggal. Sengatan listrik dapat menyebabkan luka bakar yang menyakitkan bagi Anda. Luka fisik seperti patah tulang karena jatuh. Kerusakan pada otot dan saraf. Pernapasan dan gangguan jantung dan bahkan membunuh Anda. Jika Anda terluka, Anda tidak dapat pergi bekerja dan akan kehilangan pendapatan. Listrik adalah salah satu dari banyak kasus terjadinya kebakaran di rumah dan di tempat kerja. Jika perusahaan Anda terbakar, Anda mungkin akan kehilangan pekerjaan Anda yang Anda butuhkan utamanya untuk melindungi Anda sendiri dengan memahami bahaya listrik dengan mengikuti prosedur keselamatan. Mengerti apa itu listrik? Listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh berbagai metode. Bendungan air atau gelombang, reaktor nuklir, pembakaran material, angin, generator, dan lain-lain. Dialirkan ke rumah dan tempat kerja untuk digunakan setiap hari agar mesin-mesin berfungsi, termasuk bola lampu dan perangkat televisi, komputer, telepon, dan banyak lagi. Listrik sendiri tidak berwarna, tidak berbau, tidak terlihat. Listrik hanya dapat dideteksi dengan peralatan khusus. Listrik saat ini mengalir dari satu tempat ke tempat lain melalui konduktor. Konduktor apa saja yang dapat mengalirkan listrik? Beberapa konduktor yang paling dikenal yaitu segala jenis logam, perak, tembaga, emas, aluminium, besi, dan baja. Cairan juga termasuk sebuah konduktor yang kuat. Oleh sebab itu, listrik mengalir melalui air dan bahkan tubuh manusia dan hewan. Jadi, bagaimana listrik dapat digunakan secara aman? Dengan menggunakan isolator. Isolator yaitu bahan yang tidak mengalirkan arus listrik. Isolator yang banyak digunakan termasuk kaca, karet, minyak kayu, plastik, keramik, dan porselin. Anda bisa lihat isolator plastik bungkus kabel listrik.
dan kabel adalah contoh sebuah isolator. Jadi, bagaimana Anda tersengat listrik? Anda akan tersengat listrik jika Anda menyentuh kabel yang terbuka atau saat Anda menyentuh dua kabel yang memiliki tegangan secara bersamaan. Ketika Anda tersengat listrik, badan Anda akan menjadi bagian dari sirkuit, di mana aliran listrik mengalir melalui diri Anda. Akan tetapi, sengatan listrik dapat terjadi tanpa menyentuh bagian yang terbuka, di mana sirkuit dapat dilalui melalui udara atau cairan. Ini termasuk area yang dengan saluran listrik yang tinggi, karena saluran listrik ini biasanya tanpa pelindung dan energi atau sebuah kolam air yang di dalamnya terdapat kabel yang terbuka atau kabel yang kurang terbungkus. Bagaimana listrik dapat membangkitkan pembakaran? Ketika sebuah aliran listrik mengalir melalui kabel, hal tersebut mengakibatkan panas dan suhu udara merubah isolator menjadi keras dan retak. Seringkali kabel listrik terlipat erat dan area di mana tekanan terjadi di dalam lipatan merusak bagian isolator. Ketika kabel digunakan dalam waktu yang lama, bahan isolator menjadi memburuk. Hal ini mengakibatkan kabel listrik menjadi rusak. Jika listrik mengalir melalui kabel rusak secara terus-menerus, hal ini dapat mengakibatkan percikan listrik terus-menerus. Sebuah percikan dapat membuat api karena isolator itu sendiri terbakar dan akan memulai membakar yang lain di dekatnya. Dan jika sebuah percikan mengenai bahan-bahan yang berbahaya, gas atau udara dapat menghasilkan sebuah ledakan. Ketika uap mengenai kabel dan terbakar, hal ini dapat memanaskan dan mengkarbonasi bahan yang mudah terbakar di area sekitarnya. Kebakaran biasanya dimulai dari kotak listrik yang basah atau lembab. Sirkuit yang lebih menyebabkan aliran listrik tinggi yang melalui kabel dan menyebabkan kabel menjadi panas. Dan ketika panas, tidak dapat dihilangkan secara cepat. Panas berlebih dapat menyalakan api. Anda lihat kebakaran dapat terjadi dengan mudah. Hati-hati. Sekarang, Anda mengetahui bahwa listrik bisa jadi bahaya. Anda perlu melindungi diri Anda dari bahaya. Tetapi pertama kali Anda harus dapat mengenali potensi bahaya di sekitar Anda. Tanda-tanda kabel yang tidak aman, termasuk peralatan dengan koneksi yang longgar. Antara lain, kabel extension buatan sendiri, kabel rusak, tempat listrik yang basah atau lembab, kabel tegangan tinggi yang teruntai, panel listrik yang tidak dilindungi, kabel extension di atas lantai basah atau jalan umum, pemadaman listrik yang sering disebabkan oleh sekring listrik yang terbakar, penggunaan kapasitas yang berlebih yang disediakan oleh kabel listrik. Bagaimana dengan perilaku yang tidak aman? Hal ini bisa termasuk penggunaan kabel listrik untuk memindahkan peralatan sementara listrik tidak dipadamkan. Bekerja di posisi ketinggian dekat aliran listrik. Menggunakan kabel extension biasa untuk kebutuhan industri atau memasukkan kabel ke dalam cairan atau mengenai permukaan basah pada saat digunakan. Outlet listrik yang berlebih dengan menggunakan terlalu banyak perlengkapan listrik. Peralatan atau kabel extension juga merupakan perilaku yang tidak aman. Perlindungan. Jika Anda peduli dan kemungkinan bahaya listrik, ada langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri Anda. Pertama, dan paling penting, jika Anda melihat adanya situasi atau perilaku yang bahaya, Anda harus memberitahu supervisor Anda segera. Jika Anda melihat kecelakaan yang berkaitan dengan listrik atau jika Anda mengetahui peristiwa yang hampir terjadi, Anda harus melaporkan hal ini ke supervisor Anda.
supervisor Anda harus mengambil tindakan yang tepat seperti mengerahkan tenaga teknisi untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah, memberikan pelatihan kepada karyawan, dan mempromosikan perilaku aman di area bekerja yang berkaitan dengan listrik. Jika masalah terus muncul, mohon ingatkan supervisor Anda, laporkan kepada petugas keamanan yang lain atau manajer, atau gunakan kotak saran di dalam factory. Gunakan alat pelindung diri Anda jika diperlukan. Alat pelindung diri seperti sepatu isolator dan sarung tangan akan menjaga Anda tetap aman dari bahaya listrik. Jangan menggunakan listrik yang rusak dan selalu menggunakan peralatan yang sesuai dengan spesifikasi atau peralatan yang diberikan supervisor Anda. Jangan menyentuh bagian yang terbuka atau kabel yang rusak. Jangan pernah mencoba perbaiki peralatan listrik jika Anda tidak mempunyai kualifikasi. Anda adalah orang yang diberi pelatihan untuk perbaiki peralatan tersebut, dan yang Anda harus lakukan adalah menjaga peralatan tersebut dengan aman sampai mereka dan terlatih itu datang. Beri perhatian untuk menghindari tegangan listrik ini saat mengoperasikan mesin pengangkat ini seperti baku, forklift, tangga portable, dan scaffolding. Jangan pernah menggunakan dan jangan memasang perangkat listrik terlalu banyak. Berhati-hati dengan sekitar kabel listrik. Jangan pernah membuka panel listrik dan menghindari listrik pada saat bekerja di lokasi air atau basah kecuali Anda benar-benar telah terlindungi. Hati-hati dengan bahaya listrik dan tetap waspada pada bahaya listrik. Dan mengikuti prosedur keselamatan dengan hati-hati. Anda dapat membantu menciptakan rekan kerja yang lebih aman untuk Anda dan rekan kerja Anda. Berikut adalah contoh K3 kelistrikan. Nah, inilah contoh yang salah dalam pemasangan kabel listrik. Yang benar adalah pasang colokan listrik yang tidak melebihi batas kekuatan arus pada peralatan listrik. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan arus pendek dan menjaga keselamatan orang-orang di sekitar kita, yang harus dilakukan adalah jauhkan listrik dan stop kontak dari benda cair. Jangan menyalakan saklar di saat tangan Anda basah. Periksa 1 bulan sekali kabel yang Anda gunakan. Jauhkan listrik dan stop kontak dari balita dengan cara menutup stop kontak. Berikut adalah contoh-contoh dampak kelalaian K3 listrik. 1. Tersengat listrik. 2. Terjadinya hubungan arus pendek. Pahamilah dan selalu berhati-hati dengan listrik.